Indonesia mengecam keras tindak kekerasan yang terjadi di Gaza karena telah mengakibatkan penderitaan dan semakin banyaknya korban sipil, termasuk perempuan dan anak. Indonesia juga mengutuk serangan Israel terhadap rumah sakit Al-Ahli. Ini jelas pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional. Nih, dengar baik. Halo sahabat Amin Wijaya, barusan kita lihat, ya tadi saya sempat masuk di channelnya Pastor Joshua Tewu, Kalam Kristus dengan judul Abu Janda Islam Radikal lebih berbahaya daripada OPM. Ya, di situ juga tentang sama seperti tanpa ragi kemarin, Pastor Joshua Tewu mengkritisi pernyataan dari Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo yang mengutuk. Dan saya sempat masuk di sana, walaupun ngeri-ngeri sedap ya ketika saya masuk, ternyata ketua OPM juga masuk di sana, ngeri-ngeri sedap juga. Jadi yang menjadi satu pertanyaan menarik sudah diulas mengenai itu rudal dari lagi dalam dari mana asalnya, apakah betul dari Hamas atau memang rudal yang diluncurkan dari Israel. Dan di channel Tanpa Ragi juga ada bukti dari Al Jazeera bahwa itu adalah dari Hamas. Begitu juga banyak dilakukan penelitian dunia internasional, dan memang itu bukan rudal Israel. Dan menjadi satu hal yang menarik ketika dibahas, Bapak Presiden dengan begitu cepatnya mungkin mendapat bisik-bisik dari orang sekitar ya, langsung mengutuk mengutuk Israel. Yang menjadi satu pertanyaan bagi saya, Bapak Presiden yang saya hormati, juga Bapak Wakil Presiden, ketika Hamas menyerang 2.500 sampai 5.000 roket rudal ke Israel, mengapa Bapak Presiden dan Bapak Wakil tidak mengutuk, khususnya Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo? Apakah rudal-rudal yang diluncurkan oleh Hamas ke rumah penduduk sipil itu dibenarkan? Mengapa Bapak juga tidak mengutuk penyerangan ketika ada 200 pemuda-pemudi sedang merayakan hari rayanya? Di situ terjadi penyerangan oleh pihak Hamas. Mengapa Bapak Presiden tidak mengutuk atas tindakan Hamas? Mengapa Bapak tidak bisa menjadi netral dalam menyikapi permasalahan Hamas maupun dengan Israel? Mengutuk serangan balik Israel, tetapi rudal yang diluncurkan Bapak tidak kutuk, menyebabkan jatuhnya ratusan korban jiwa penduduk sipil, bukan tentara Israel. Mengapa Bapak tidak mengutuk? Apakah dengan jatuhnya korban dari pihak Israel akibat rudal dari Hamas maupun penyerbuan pada saat pesta perayaan hari rayanya orang Yahudi itu dibenarkan? Mengapa tidak ada kuas statement dari Bapak Presiden Republik Indonesia untuk mengutuk apa yang dilakukan oleh Hamas dan menyebabkan banyak korban jiwa di pihak Israel? Dan bagi orang-orang yang selalu mengatakan kami akan terus mendukung untuk Palestina merdeka, kami akan terus mendukung Palestina merdeka, orang-orang yang mengatakan supaya melakukan perjuangan agar Palestina merdeka, Anda adalah orang-orang yang menyangkal bahwa Palestina itu telah merdeka. Zaman sekarang adalah zaman internet yang bisa kita cek dengan sangat mudah. Anda bisa mengecek dengan kata kunci kapan Palestina merdeka. Keluarlah ini.
Deklarasi kemerdekaan Palestina dinyatakan pada 15 November 1988 di Algiers oleh Dewan Nasional Palestina dan Organisasi Pembebasan Palestina. Apakah Anda tidak mengakui kemerdekaan Palestina? Apakah Anda menutup mata bahwa negara Palestina itu telah merdeka di 1988 dan telah diakui oleh PBB? Apakah Anda mau menyangkal bahwa Palestina itu telah merdeka? Padahal diakui dunia internasional. Yasser Arafat pun telah berbicara di dunia internasional, termasuk Presiden Palestina berbicara di dunia internasional di PBB. Baru-baru akhir ini meminta PBB untuk membantu menghentikan serangan dari Israel. Dan orang-orang yang mengatakan tentang kependudukan Israel, berpikirlah dahulu sebelum Anda berkata-kata. Bagaimana mungkin negara yang telah merdeka 1988 ya diduduki oleh Israel mempunyai seorang presiden, mempunyai pemerintahan sendiri, mempunyai tentara, mata uang, dan hukum tersendiri. Bagaimana mungkin negara yang diduduki oleh negara lain bisa mempunyai seorang presiden, bisa mempunyai pemerintah, bisa mempunyai tentara, bahkan hukumnya sendiri, mengatur rakyatnya sendiri? Bagaimana mungkin? Jadi, yang saya ingin katakan bahwa Palestina adalah negara merdeka. Dan tidak mungkin kalau yang namanya kependudukan diduduki. Palestina mempunyai seorang presiden, tentara, mata uang, hukumnya sendiri, dan mengatur kehidupan rakyatnya sendiri. Bagaimana mungkin kalau adanya pendudukan? Sahabat Amin Wijaya Yoyoyo, biarkan Hamas dengan Israel di sana. Jangan membawa Hamas dan Israel di Indonesia yang dapat mengakibatkan benturan sesama anak bangsa, sesama suku, sesama agama, ras dan adat. Berhati-hatilah terhadap semua berita-berita. Jangan kita telan mentah-mentah. Kita harus bisa mengecek kembali. Zaman sekarang, zaman teknologi, akses mudah, sangat mudah untuk didapat. Jangan kita termakan oleh para shadow-shadow maupun orang-orang yang mempunyai kepentingan-kepentingan tertentu dengan tujuan membawa Hamas Israel ke Indonesia untuk tujuan kepentingan politik mereka. Ingat, tahun ini adalah tahun politik. Sahabat Amin Wijaya Yoyoyo, mari kita bergandengan tangan sesama anak bangsa, ciptakan Indonesia yang penuh cinta damai, Indonesia yang penuh dengan kasih sayang, Indonesia yang penuh dengan toleransi. Lawan semua segala provokasi-provokasi agama, lawan semua berita-berita hoax. Salam Pancasila. Di dadaku ada Pancasila. Keren gak baju gue? Ciling, oke.